Accountability target, ya, accountability target. Jadi bagi Anda pengusaha, pemilik bisnis, dan juga CEO, pastinya Anda setiap hari, mungkin bahkan setiap bulan, ataupun setiap minggu Anda melihat bagaimana pergerakan bisnis Anda. Ya, dari bulan ke bulan, atau mungkin dari minggu ke minggu, Anda pasti melihat pergerakan bisnis Anda. Apa yang Anda lihat? Bisa jadi pergerakan penjualan setiap produk, penjualan setiap item, penjualan setiap customer. Anda pasti akan melihat itu, ya kan? Dan yang terjadi mungkin adalah, saya coach sudah melihat nih beberapa pergerakan penjualan produk saya, per item, per salesman, per unit, dan sebagainya, ya. Lalu saya melihat semakin hari semakin menurun. Ya, bahkan minggu lalu sama minggu sekarang menurun. Terus kalau misalnya saya B2B, saya jual ke customer saya, lalu mereka bilang stoknya masih banyak, atau mereka belum ada repeat lagi, dan sebagainya. Dan kalau Anda bidang bisnis, mungkin Anda memberikan satu service, program, maintenance, ataupun membership, tapi ternyata member-member banyak yang tidak lanjut lagi, ataupun stok berlangganan, atau mereka tidak upgrade, macam-macam. Jadi Anda melihat ada penurunan, ya, dari setiap bulan ataupun ya setiap penjualan dan sebagainya. Nah, pastinya worry, ya, pasti setiap kita pasti akan worry atau khawatir, atau akan, wah gimana nih, masa menurun terus, apakah pasar sedang sepi, atau memang bulannya sedang bulan lesu, dan sebagainya. Macam-macam ada pemikiran-pemikiran seperti itu, ya kan? Apakah Anda merasakan seperti itu? Ya, dimana Anda merasa, aduh ya, kenapa sekarang seperti ini, kok tahun lalu bagus. Misalnya Anda lihat dari 3 tahun sebelumnya, ya, ini 2020, 2021, 2022, melihat grafik ini, ya, ternyata ya di bulan-bulan awal atau semester awal itu turun semua, gitu ya. Lalu di semester kedua akan meningkat, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah begini. Turun itu bagaimana? Apakah saya harus ganti bisnis? Apakah saya harus ganti strategi, atau harus ganti apapun? Apakah saya harus panik, gitu kan? Nah, menurut saya wajar saja sebagai seorang pemilik bisnis, apalagi kita di bidang usaha, namanya usaha pasti ada turun naik. Namanya usaha mungkin ada sampai turun, pastinya, ya. Nggak mungkin usaha naik terus, ya mungkin aja untuk beberapa usaha tertentu yang pada awalnya pada saat buka mungkin naik terus. Ada beberapa bisnis yang baru buka, wah langsung naik terus. Tapi pada titik tertentu bisa jadi turun. Ya, namanya usaha pasti ada naik turun. Oke? So, dalam video ini saya akan sampaikan kepada Anda, jika turun, terus harus bagaimana? Jika penjualan saya menurun, jika bisnis saya turun, jika profit saya menurun, penjualan saya juga drop, sales saya juga tidak menghasilkan target yang tidak mencapai target yang sesuai, saya harus bagaimana? Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa Anda komen di bawah, dan jangan lupa Anda bisa nonton ini berulang-ulang kalau Anda mau, sehingga Anda bisa memahami lagi secara lebih detail lagi, sehingga Anda bisa memastikan bisnis Anda pun bisa terus maju, berkembang, dan terus berhasil, gitu ya. Nah, dan jangan lupa juga Anda bisa subscribe dan share ke teman-teman Anda, apalagi kalau Anda merasa ada teman Anda juga yang merasa seperti ini. Oke? So, saya lanjutkan. Jadi, accountability target, ya. Saya himbau kepada Anda sebagai pemilik bisnis, karena saya sebagai bisnis coach, saya setiap hari ketemu pengusaha, setiap hari saya ketemu banyak pengusaha yang konsultasi dengan saya, ada yang coaching juga dengan saya, bahkan saya ada beberapa perusahaan yang saya kasih training langsung, ya. Jadi selalu saya himbau kepada klien saya adalah target. Jadi maksudnya target begini, hidup kita perlu punya target. Saya tanya begini, apakah Anda adalah seorang pemilik bisnis yang hanya rata-rata, yang penting saya bisa survive aja, yang penting saya tidak ya sampai minus gitu pun, atau saya pun tidak sampai saya rugi, atau Anda punya sebagai pemilik bisnis, saya harus di atas rata-rata, bahkan saya harus mencapai target, bahkan harus di atas target saya. Anda sebagai pemilik bisnis tipenya yang mana? Tipe pemilik bisnis yang rata-rata aja, ya yang penting oke lah, yang penting saya tidak rugi, yang penting saya jalanin aja, bersyukur saja, it's okay? Atau Anda pemilik bisnis yang harusnya saya bisa beyond dari target, harusnya saya lebih dari target. Ya, ibaratnya kalau kita waktu sekolah kan, saya harusnya ranking 1, harusnya rank top 3 di kelas saya, ataupun di dalam angkatan saya top 3, atau ya yang penting lulus lah, ya yang penting rata-rata lah. Mindsetnya yang mana? Pola pikir yang mana? Saya menghimbau klien-klien saya, karena saya sebagai bisnis coach, saya maunya sih capai target. Karena kalau capai target berarti kita berhasil, ya kan? Kita berhasil mencapai target yang kita inginkan. Setelah itu kita bisa naik lagi, bisa naik kelas. Jadi target itu bukan hanya berupa angka, tapi berupa mindset, berupa pola pikir, berupa DNA. Jadi target is not just about oke, angkanya begini. Ada orang dikasih target, aduh targetnya ketinggian, aduh targetnya nih makin besar nih, makin tantangan, makin berat, kondisi lagi susah. Takut dengan target. Apakah Anda takut dengan target, ataukah Anda melihat target, well, this is I have to do it, I have to achieve it because I have a goal, I have a vision yang harus saya capai.
Jadi saya selalu himbau adalah target is not just about the angka, tapi target adalah the mindset. Yourself, your identity. Saya emang orangnya punya target dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kehidupan. Saya punya target, saya punya tujuan. Nah, berarti wajar nggak kalau hidup saya kadang-kadang turun? Wajar nggak kalau hidup saya kadang-kadang mungkin hari ini lagi banyak masalah, lagi banyak tantangan, lagi banyak ya segala macam lah, pusing. Wajar nggak? Wajar. Tapi secara kalau kita lihat setahun, ternyata tahun ini kita bagus. Kalau kita rata-rata, naik juga gitu loh. Memang di bulan-bulan tertentu kita turun. Wah, bulan tertentu kita bermasalah. Wah, bulan-bulan tertentu kita banyak problem. Iya. Tapi pelan-pelan kita naik lagi, kita naik lagi, kita naik lagi. Dan akhirnya, akhir 2023 saya capai targetnya. Itu poin saya. Jadi it's okay being down, it's okay turun. Ya, dalam hidup kan seperti itu juga. Kadang-kadang punya masalah ini dan sebagainya. Ribut dengan saudara, ribut dengan pasangan, ribut dengan dan macam-macam. Wajar. Tapi come on, sebagai pemilik bisnis, sebagai leader harus naik lagi, naik lagi. Sehingga prestasi saya dalam setahun tetap mencapai target. Jadi waktu saya turun, pengalaman saya, waktu saya turun, penjualan turun, sales juga tidak mencapai target. Apa yang saya lakukan? Saya belajar dari orang-orang yang mencapai target lebih daripada saya. Ya, belajar dari orang-orang yang bisa melewati masa-masa pada saat mereka lagi turun. Saya sendiri punya coach, saya sendiri punya orang-orang yang bisa saya belajar. Jadi saya belajar caranya. Gimana caranya? Saya bangkit lagi dan sebagainya. Akhirnya bisa naik terus. Dan akhirnya kalau kita compare dibandingkan dengan perkembangan 2020 dengan 2023, itu perkembangannya sampai lebih dari 70%. Nah, Anda pun juga bisa seperti itu. Cuma pertanyaannya adalah pada saat Anda turun, strategi yang Anda lakukan benar apa enggak? Anda berbicara dengan siapa? Anda brainstorming dengan siapa? Yang Anda pelajari dan yang Anda lakukan itu apakah yang seharusnya dilakukan? Atau mungkin Anda harusnya Anda mungkin bingung ya kan pada saat itu, pada saat Anda lagi turun, Anda panik, akhirnya strategi-strategi yang Anda lakukan mungkin kurang optimal, mungkin. Kenapa? Maybe because you are thinking of yourself. Anda berpikir sendiri atau Anda cuma brainstorm dengan tim Anda. Mungkin tim Anda tidak berpikir bagaimana bisnisnya harus lakukan apa. Mungkin, ya, saya tidak bilang semua. Tapi bisa jadi cara pandangnya berbeda. 4 hal supaya bisnis bisa bertumbuh terus adalah apa aja? Yang pertama adalah leads generation. Leads generation adalah bagaimana supaya Anda bisa menghasilkan terus-terusan ya customer atau leads potensial yang terus masuk ke bisnis Anda. Saat Anda turun, kalau Anda tidak bisa menghasilkan leads yang masuk ke dalam bisnis Anda, pastinya Anda akan kewalahan. Kenapa? Karena Anda hanya memaintain customer yang ada. Dan customer yang ada belum tentu loyal 100%. Zaman sekarang, atau perilaku behavior zaman sekarang, customer itu mudah untuk berpindah brand. It's easy to switch the brand, ya kan? Walaupun kita sudah loyal dengan satu brand, tapi bisa aja gara-gara satu hal, ataupun satu trigger apa dan sebagainya, di promotion ini, promotion itu, atau konten-konten yang dilakukan, berbagai campaign yang dilakukan, bisa jadi customer pindah. Karena memang generasi sekarang lebih cepat untuk pindah, ya kan? Memang itu adalah yang terjadi. Jadi kita harus tahu bagaimana cara kita bisa menghasilkan leads, atau cara customer bisa, atau leads bisa masuk lebih banyak. Macam-macam bisa dilakukan. Zaman sekarang tidak perlu harus pakai budget yang mahal. Anda bisa lakukan dengan social selling yang saya selalu sampaikan di dalam video-video saya, yaitu bagaimana Anda bisa lakukan awareness ya di beberapa social media platform. Kenapa social media platform? Karena setiap hari kita menggunakan social media. Nah, kalau di situ Anda tidak melakukan awareness, bagaimana customer atau leads bisa tahu? Coach, tapi sekarang yang sudah pakai social media juga banyak. Betul. Nah, disitulah Anda harus tahu kekuatan bisnis Anda apa. Apa yang menjadi specifically unik di dalam bisnis Anda. Kalau Anda nggak tahu itu, ya akhirnya Anda akan ketinggalan, pastinya. Dan kalau ketinggalan, bukan hanya Anda tidak dapat prospek, tidak dapat leads, bisa jadi customer yang ada pun akan hilang. Jadi yang pertama adalah leads generation. Jadi kekuatan pertama supaya Anda bisa terus survive adalah leads generation, bagaimana menghasilkan leads, menghasilkan prospek yang masuk ke dalam bisnis Anda lebih banyak lagi. Salah satu yang saya lakukan adalah saya terus-terusan awareness saya buat di TikTok, di YouTube, di LinkedIn, di Instagram, di landing page, di webinar, banyak hal-hal yang saya lakukan. Saya juga aktif di grup, aktif di association member-member gitu kan, di mana semuanya banyak asosiasi pengusaha. Saya juga aktif di situ. Itu yang saya lakukan. Apakah Anda lakukan juga seperti itu? Ya, you have to be active. If not, leads tidak masuk, bisnis Anda tidak survive. Saya yakin kita semua orang-orang aktif, saya yakin kita semua orang-orang produktif, dan kita tahu
Yang mana yang harus kita fokuskan? Itu satu. Yang kedua, bagaimana konversi, leads konversi. Bagaimana calon klien atau calon prospek yang datang ke bisnis Anda bisa jadi klien, bisa jadi customer, atau bisa beli produk Anda. Jangan sampai Anda pasang iklan, pasang promo, pasang campaign, bikin budget iklan dan sebagainya yang besar, tapi hanya iklannya naik, ya, ataupun awareness ada, tapi nggak ada yang beli. Nah, itu juga bermasalah. Berarti your conversion strategi, bagaimana cara mengubah orang yang nanya-nanya jadi beli, itu kurang optimal. Mungkin cara jualnya kurang hebat. Cara jualnya kurang strategik mungkin. Ya, banyak hal-hal. Makanya di video-video saya juga ajarkan bagaimana cara menjual produk, cara menjual service, cara menjual program, dan sebagainya. Mau produk-produk yang mahal sekalipun, saya bisa jualnya. Nah, kalau Anda bisa jual produk yang apapun bentuknya, berapapun harganya, kepada siapapun, would that be easy for you? Apakah itu akan mudah untuk Anda untuk bisa mendapatkan customer baru? Jadi yang kedua, untuk bisa grow your business adalah bagaimana cara Anda mengconvert dari calon customer menjadi customer. Berarti strategi sales. Yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana supaya customer yang ada repeat lagi, beli lagi. Kalau cuma beli sekali, berarti bisnis Anda cuma dalam bulan itu mungkin dapat omsetnya. Bulan itu mungkin mereka beli, iya, Anda dapat pemasukan, Anda dapat revenue. Tapi bisa jadi bulan depannya, karena customernya cuma beli sekali, tidak repeat lagi, berarti Anda tidak mendapatkan revenue tambahan atau tidak mendapatkan bisnis yang terus berputar. Roda ininya bisa jadi mungkin tidak bergerak. Kalau lihat bisnis ya, bisnis sebenarnya cuma simpelnya adalah dua roda aja. Ya, kalau saya mempermudah, ya, ini adalah tim. Ya, oke. So, roda yang pertama yang tadi saya bilang adalah bagaimana supaya customer leads-nya masuk. Berarti marketing, sales, muter, gitu kan. Leads masuk, lalu terkonversi jadi customer, muter. Seberapa cepat? Tergantung nature of business Anda. Harusnya sih cepat sekali. Ya, kalau Anda bisa cepetin ini, berarti bagus, alirannya masuk terus. Nah, cuman customer datang, customer beli produk Anda. Pertanyaan, roda kedua, apakah mereka happy dengan service Anda? Happy dengan produk Anda? Apakah mereka satisfied, puas? Misalnya kalau Anda punya bisnis restoran, apakah mereka puas dan mau balik lagi? Ya, kalau mereka tidak puas dan tidak balik lagi, berarti cuma di sini. Masuk di sini udah stop. Masuk muter di sini sampai di sini udah nggak balik lagi. Berarti yang ketiga tadi tidak repeat, atau repeatnya mungkin ya jauh sekali. Ya, atau mungkin mereka bahkan ya cuma beli satu kali saja, dan untuk repeat aja mereka, padahal Anda sudah tawarkan, ada kasih voucher, ada kasih bagaimana poin segala macam, tapi tetap mereka tidak mau kembali. Bisa jadi ada sesuatu hal di operation yang harus Anda benahi. Mungkin service Anda, mungkin cara Anda merespon customer, mungkin cara Anda memberikan, atau produk Anda harusnya benar-benar lebih baik lagi. Yang customer saat ini mereka lihat iklannya bagus nih, tapi begitu saya coba, kayaknya nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan, tidak sesuai ekspektasi mereka. Bisa jadi walaupun ditawarkan voucher, ditawarkan points, ditawarkan member, mereka tidak mau balik karena mereka tidak happy dengan produk Anda, tidak happy dengan service Anda. Mungkin ya, jadi maka roda ini tidak berputar. Karena roda ini tidak berputar, operation tidak jalan, finance drop. Mesin-mesin tidak jalan. Mungkin yang pabrik tadinya punya beberapa mesin jalan atau shiftnya sampai shift 3 bahkan terus-terusan, sekarang stop. Kenapa? Tidak ada pesanan. Kenapa tidak ada pesanan? Satu, aliran customer kurang. Kedua, tidak bisa konversi ke customer. Ketiga, mungkin customer tidak happy dengan produk Anda. Harganya mungkin kemahalan dan sebagainya. Menurut saya mahal atau murah relatif dengan benefit yang mereka dapatkan. Kalau mereka bayar sesuai dengan value yang mereka dapat, harusnya sih mereka happy. Oke? Ya, itu yang ketiga. Jadi bagaimana repeat? Yang keempat adalah bagaimana supaya bukan hanya repeat, tapi mereka repeat dan beli lagi lebih banyak. Misalnya kalau di bidang service berlangganan, membership, ya mungkin mereka sudah balik lagi, mereka lanjutkan langganannya atau lanjutkan membershipnya another 6 months, dan mereka upgrade ke paket yang lebih tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan customer ascension. Jadi lebih tinggi lagi dia beli. Bukan hanya beli paket yang sama, misalnya 6 bulan, ya, tapi mereka upgrade. Misalnya saya berlangganan satu service ya, di online gitu kan, paket Zoom misalnya contoh, saya beli paket Zoom. Tadinya saya berlangganan tiap 6 bulan. Setelah berlangganan 6 bulan, ternyata servisnya bagus. Lalu saya mendapatkan fitur-fitur yang memang bisa bermanfaat buat saya. Lalu saya upgrade terus kan, saya tambah terus, saya terus berlangganan. Lalu dia kasih satu promosi, Pak, kalau mau upgrade, ini biasanya normalnya sekian, tapi hanya bayar sekian, berarti ada diskon, hemat 50%. Ya udah, saya upgrade, berarti balik lagi plus upgrade. Nah, itu maksudnya. Jadi poin saya adalah 4 hal supaya bisnis Anda terus berkembang dan mencapai target yang Anda inginkan. Yang pertama, leads generation, bagaimana menghasilkan
calon customer masuk ke bisnis Anda. Kedua, bagaimana calon customer yang sudah datang ke bisnis Anda terkonversi jadi customer. Anda sudah pasang spanduk, sudah pasang promo, tapi orang cuma lihat-lihat aja bagus, tapi nggak beli. Berarti sales, ya. Yang ketiga, bagaimana supaya sudah beli, repeat lagi, beli lagi, beli lagi. Yang keempat, bagaimana sudah repeat, mereka upgrade produknya, upgrade paketnya. Nah, kalau 4 itu Anda bisa lakukan dengan baik, seharusnya bisnis Anda bisa mencapai target yang Anda mau. Tapi saran saya kalau memang turun, wajar. Coba cek di 4 poin tadi yang saya sebutkan ke Anda. Anda lihat poin yang mana yang merasa Anda kurang. Saran saya, kalau Anda merasa kurang, jangan hanya pikir sendiri. Atau jangan hanya brainstorm dengan tim Anda. Panggil coach, panggil mentor. Menurut saya kenapa? Itu bukan satu pilihan, tapi itu satu kewajiban. Why? Bisnis semakin banyak, kompetitor semakin banyak, perilaku customer semakin cepat, dan kalau Anda kurang cepat, ketinggalan. Coach, tapi saya udah cepat. Ya nggak apa-apa. Apakah Anda mau lebih cepat lagi? Supaya beyond the target. Balik lagi. Atlet dan orang-orang yang biasa, cara berpikirnya beda. Saya harus selalu berkembang. Saya harus maju. Makanya saya ada coach yang bantu saya. Ada mentor yang bantu saya supaya saya bisa berkembang terus. Ada beberapa yang nggak apa-apa. Hidup saya yang penting jalan. It's okay. Maka pilihan. Kalau Anda sebagai pemilik bisnis, saya harus beyond the target. Saya punya visi yang harus saya capai dalam sekian tahun. Ya, apakah menurut Anda, apakah Anda bagus untuk sendiri atau Anda bagus ada coach atau mentor yang bantu Anda? Up to you, ya. So, semoga bisa bantu Anda. Kesimpulan buat Anda adalah begini. Yang penting, target is not just about the number. Target it's your mindset, it's your DNA, it's your identity. Dan kalau turun, wajar. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam relationship, pasti ada turun. Yang penting, apakah Anda siap untuk bangkit dan mencapai target yang Anda tentukan di tahun ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dalam video ini bisa membantu Anda membuka wawasan Anda dan mencapai target yang Anda inginkan di bulan ini, di tahun ini. Saya Hendra Ilman, sukses selalu dan salam pengusaha.